Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera ya. Dan selalu dalam keadaan yang luar biasa dan selalu bergembira. Bagaimana kabarnya sekarang ini? Nah, pasti adik-adik masih merindukan yang namanya ketemu langsung dengan kakak Layan. Sudah berapa lama kita tidak ketemu? 1 tahun lebih? Iya, betul sekali. Segala aktivitas kita di rumah, yang sekolah, yang bekerja pun juga sekarang ada beberapa di rumah. Dan sekarang itu juga terbatas, pertemanan semuanya juga dibatasi. Tapi kakak harap adik-adik jangan sedih ya. Dan kakak harap kita sekarang ini mau menyambut yang namanya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Atau biasa disebut dengan apa? Natal, iya dengan Natal. Natalnya kita sekarang dengan penuh sukacita juga walaupun virtual. Nah adik-adik sekarang ini kita kakak-kakak semua akan membawakan suatu cerita yang pasti sangat seru. Apa ya kira-kira? Nah ini ada satu namanya panggung boneka. Ya, panggung boneka yang sudah lama kita juga tidak pernah sajikan bersama-sama dengan adik-adik yang dulu kita selalu ketemu di gereja, kita penuh ketawa, bergembira bersama, menyanyi sukacita. Namun sekarang tetap dengan segala yang ada, penuh syukur kita bawa ke adik-adik. Kira-kira apa ya ceritanya? Nah, temanya saat ini adalah Natal tanpa masker. Natal tanpa masker. Kangen nggak? Kangen. Kakak-kakak juga semua kangen dengan adik-adik. Tapi jangan bersedih hati. Natal Tuhan Yesus Kristus ini adalah Natal yang luar biasa buat kita semua. Dan semuanya tetap penuh sukacita. Sebelum kita akan mendengarkan ataupun menyaksikan panggung boneka, kita bersaat teduh dulu ya. Mari kita bersaat teduh. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Nah, kita sudah menyanyikan tadi adik-adik ya. Masih bersedih nggak? Tidak dong, kita kan sudah menyanyi apabila kita sukacita, berarti Tuhan sudah memberikan sumber sukacita kepada kita. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Layan kami melalui panggung boneka. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami boleh memahami cerita yang akan dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca ayat Alkitab. Sudah siap Alkitabnya di tangan? Kalau yang belum kakak kasih waktu secepatnya untuk ambil Alkitabnya. 1, 2, 3. Sudah di tangan ya. Nah kita sama-sama akan membaca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sama-sama kita baca ya adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Maranatha. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita menyaksikan panggung boneka yang akan dibawakan kakak layan Pelkat PA, dan semuanya duduk manis. Silahkan mendengarkan dan menyaksikan ya. Tuhan memberkati. Hari Natal selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang di seluruh pelosok dunia. Tentu ada daftar kegiatan yang disusun. Mulai dari keluarga, kumpulan sekolah, penghuni perumahan, kantor, semua ingin bersukacita. Gereja dan rancangannya, tiap bagian dan kategorial pelayanannya pun sibuk menyiapkan acara-acara yang secara menyeluruh ingin merayakan Natal. Asyik ya? Lagu-lagu Natal terdengar di mana-mana. Di rumah, mal, tempat hiburan, apalagi di gereja. Pohon cemara hidup ataupun plastik dihiasi ornamen cantik dengan berbagai warna. Aneka lampu berkelip-kelip menyenangkan siapa saja yang melihatnya. Bagi banyak orang, nuansa Natal selalu membawa perasaan khusus. Tapi semua itu kini berubah. Wabah corona menyerang dunia. Badai pandemi melanda semua negeri. Tidak terkecuali Indonesia. Kita juga merasakan ketakutan dan keresahan ini. Kegiatan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pertokoan terhenti. Kegiatan pendidikan, sekolah, dan kampus terbatas dalam bagai aksi. Kegiatan gereja dan peribadatan, kunjungan dan pelayanan sementara dibatasi. Tanpa terasa, 2 tahun sudah berlalu. Hari itu seperti biasa, Derek duduk-duduk di depan laptopnya menunggu pembelajarannya secara daring dimulai. Ternyata bukan hanya laptop yang menyala. Ternyata ada juga HP di tangannya dan sedang dimainkannya. Yeay! Ayo terus. Jangan mau kalah. Payah. Kalah lagi. Loh, mau belajar kok masih bermain game? Siapkan buku-bukunya. Coba lihat WA dari gurumu. Ada renungan yang harus dibaca kah? Atau makan dulu, biar nggak lapar saat menerima pelajaran nanti. Begini nih. Cari kesenangan aja dibatasin. Dilarang terus. Sebentar-bentar ditegur. Bosan. Pandemi, aku jadi nggak bisa gerak. Diingatkan kok begitu? Belum mandi pula? Sudah, mandi dulu lah. Yang bersih, jangan lama-lama. Ingat, 7:30 ibadah renungan dan jam 8 mulai belajar. Iya. Hari Sabtu pun aku masih tetap daring. Besok juga ibadah IHMPA daring juga. Bosen. Singkat cerita, tibalah hari Minggu. Derek, bangun, sudah siang. Ingat, hari ini ibadah PA-nya Zoom loh, asyik kan? Males, ntar aja lah. Nanti juga yang Zoom orangnya juga itu-itu lagi. Mulai lagi. Ayo cepat, Mama juga mau lihat Zoom PA nih. Benar mah. Oke deh, aku mandilah. Derek pun segera mandi dan hari itu Derek sangat senang karena mamanya ingin melihat Zoom ibadah hari Minggu pagi anak di hari ini. Terdengar lagu-lagu ibadah hari Minggu pagi anak. Tiba-tiba pintu rumah Derek diketok. Nak, sedang apa? Coba buka pintu dulu, Nak. Iya, Ma. Sabar ya. Derek berjalan ke arah pintu dan membuka pintu. Derek terkejut dan mundur selangkah.
Siapa, Nak? Selamat pagi, Derik. Selamat pagi, Nak Derik. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Mitra. Ibu bergegas ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang. Derek memberi ruang ibunya. Selamat pagi, Pak. Ada apa ya, Pak? Ini Bu, mau minta tolong agar Mitra bisa ikut Zoom IHMPA di rumah Ibu. Saya sedang ada tugas pelayanan di gereja, sedangkan internet rumah bermasalah. Bagaimana Bu? Bagaimana? Oh, tidak apa, Pak. Saya malah senang. Kebetulan juga hari ini saya mau mengikuti Zoom ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jadi saya dapat mengawasi mereka. Loh, kok diawasi Bu? Ibu tidak ke gereja? Tidak, Pak. Saya ibadah dengan live streaming saja karena kemarin belum mendaftar. Oh, baiklah. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Iya, Pak. Selamat melayani. Terima kasih Bu. Mari saya pamit Bu. Ayo Mitra. Iya, Pak. Pak Mitra meninggalkan rumah keluarga Derek. Mereka pun masuk ke ruangan tempat Derek dan Mitra akan melakukan ibadah melalui Zoom. Mereka berdua pun mengikuti ibadah Zoom ibadah hari Minggu pelayanan anak, sedangkan ibu mengikuti live streaming di televisi digital. Selesai sudah kegiatan ibadah minggu hari ini, Mitra menunggu ayahnya datang menjemputnya. Selama menunggu ayah Mitra, mereka, yaitu Mitra, Derek, dan ibu bercakap-cakap. Ibu menanyakan tentang ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari ini. Siapa nama kakak yang melayani? Cerita Alkitabnya tentang apa? Adakah tugas yang diberikan? Atau pengumuman lain dari kakak layan PA? Mereka berbicara sambil sesekali tertawa. Apa sih kira-kira yang mereka bicarakan? Lihat dan dengarkan yuk. Selamat hari Minggu, anak-anak. Selamat hari Minggu juga. Boleh dong diceritakan Zoom kalian tadi? Mitra, kok pas ya? Yang tadi kita di Zoom tadi kok seperti yang aku rasakan tadi pagi. Oh ya? Ada apa? Ya iya kan aku udah bosen. Lihat deh, kita tuh udah Zoom, daring, lihat YouTube. Ternyata kakak-kakak lain hari ini bilangnya ceritanya supaya kita harus selalu bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan. Seperti sekarang ini. Oh, begitu. Sama dong. Ya? Tadi aku juga malas ke rumahmu. Papa nyuruh aku cepat-cepat mandi. Karena Papa mau tugas pelayanan. Dan aku akan ibadah Zoom dari rumahmu. Oh, demikian. Ada tugas tidak dari kakak layan? Nggak ada sih, Mah. Soalnya tadi Zoom kegiatannya langsung. Seru deh. Oh, iya. Tapi kita diminta kakak layan untuk berlatih lagu-lagu Natal. Nanti kalau sudah hafal, direkam dan dikirim ke kakak layan. Tadi diberikan daftar lagu Natal. Apa saja yang akan dihafal? Disuruh milih. Tiap orang boleh mengirimkan lebih dari satu lagu yang dia sudah hafal. Oh, bagus itu. Bagus. Bentar. Ada lagi. Kamu lupa ya? Kita juga diminta untuk membuat kesan dan pesan untuk Natal tahun ini. Bebas sih. Dan di akhir rekaman, kita akan bilang, kayak ayat yang dibaca tadi, dari Yohanes 3 ayat 16. Allah yang mengasihi dunia, memberikan Yesus datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kalau gitu, kamu bagaimana? Oh, kira-kira apa ya? Tante, dari tadi terus? Iya nih, Mama. Oh iya. Ketawa aja pakai iya juga. Pakai mulu. Kalau begitu sekarang kalian pikirkan. Apa yang mau kalian rekam dalam pesan dan kesan kalian di Natal tahun ini? Sambil menunggu Papa Mitra dilanjutkan ya. Siap. Entar. Ada lagi. Nanti kata kakak, rekamannya nggak usah pakai masker. Kan kita di rumah masing-masing. Si Mitra di rumah, aku di rumah juga. Tapi selain karena nggak pakai masker, kita juga harus senyum yang manis. Kata kakak layan sih gitu.
Ibu pun meninggalkan ruangan mereka. Tidak berapa lama, ayah Mitra datang menjemput. Terdengar suara bel berbunyi. Mitra, itu sepertinya ayahmu. Coba tengok ya, Nak. Iya, Tante. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Minggu juga. juga. Masuk dulu, Om. Biar saya panggilkan Mama. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Maaf merepotkan. Tidak apa, Pak. Lancar-lancar kok, Pak, mereka Zoom-nya itu. Baiklah kalau begitu. Kami langsung pamit ya, Bu. Iya, Pak, silahkan. Dan Mitra. Maka Mitra dan ayahnya pun pulang, meninggalkan rumah Derek. Akhirnya, tibalah perayaan Natal Pelkat PA Karisma. Seperti apa ya? Sama nggak ya dengan kita di sini sekarang? Wah, walaupun Natal mereka dilakukan secara Zoom, tetapi mereka dapat melihat teman-teman mereka satu dengan yang lain tanpa masker di pojok ruang ibadah. Berdiri pohon Natal yang dirangkai dari masker-masker dengan warna-warna. Masker baru? Tidak, tapi masker bekas yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Ajaib deh, pohon terang tahun ini. Rekaman anak-anak bernyanyi disatu padukan oleh kakak Layan karena ada beberapa anak menyanyikan lagu yang sama. Itu yang disatukan, sehingga seluruh acara suara anak-anak itulah yang terdengar. Bergantian, tapi semua anak terlihat. Demikian pula dengan kesan dan pesan yang direkam oleh anak-anak. Mengalir sedemikian rupa, menambah hangat suasana Natal. Semuanya bersuka cita, semuanya bergembira. Walau terpisahkan jarak dan hanya Zoom yang menyatukan mereka. Ucapan syukur terlihat jelas di wajah anak-anak. Zoom itu adalah Zoom terbanyak pesertanya mengikuti sepanjang ibadah daring dan Zoom yang selama ini mereka ikuti. Semuanya berharap agar Natal berikutnya dapat dilakukan secara langsung. Semuanya bersentuhan, semuanya bergandengan tangan, bernyanyi dan berdoa dengan hikmat. Duduk di bangku gereja dengan menyalakan lilin Natal. Ya, Natal tanpa masker, alangkah indahnya. Wah, gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Dan kita sama-sama bertepuk tangan dulu yuk, mengapresiasi kakak-kakak Layan yang sudah bekerja keras bagaimana membawakan cerita itu. Dan yang pasti, ada maksud dari jalan cerita itu. Apa? Ya, bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita, baik kita dalam keadaan susah, keadaan senang, maupun sukacita sekalipun, apapun hal apapun, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan masa-masa pandemi ini tentunya, tetaplah adik-adik menjaga protokol kesehatan. Ya, karena apa? Demi kesehatan kita semua bersama. Dan kembali lagi dalam masa pandemi ini kita berdoa juga akan cepat berlalu dan kita kembali normal dalam menjalankan segala aktivitas kita dan bersama-sama dalam ibadah. Dan ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita dalam dunia ini dan dalam kita menyambut Natal bersama-sama dengan keluarga, tetap bersemangat, sukacita, dan jauhi segala sakit penyakit ya, supaya Natalnya penuh dengan kebersamaan yang indah. Nah adik-adik, kita juga mau tutup acara kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar, dari bait pertama dan bait kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Nah, kita sudah bernyanyi adik-adik tadi kan? Dengarkan firman Tuhan sudah, membaca firman Tuhan sudah melalui kegiatan kita pada pagi ini yaitu panggung boneka. Adik-adik senang? Adik-adik penuh sukacita? Amin ya. Nah, sekarang kita mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa, kembali kita lipat tangannya dan tutup mata kita. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di surga yang maha baik, kami mengucap syukur kembali Tuhan kehadirat-Mu yang kudus, karena kami boleh mendapatkan kesempatan lagi Tuhan bersama-sama dengan kakak layan kami melalui acara panggung boneka ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih melalui acara ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, justru Tuhan memberikan Tuhan Yesus kepada kami supaya kami selalu dapat dilindungi dalam kehidupan kami dan kami pun boleh berjalan dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan. Ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah, tapi kami tidak bersedih Tuhan Yesus, kami akan teruskan segala firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dengan baik ke depannya ya Bapa, dan masa pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik pada minggu depan ataupun ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.